Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel saya. Nah, teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan membahas mengenai materi NAT, yaitu Network Address Translation. Nah, apa itu NAT? Nah, definisi dari NAT. NAT merupakan salah satu protokol dalam suatu sistem jaringan. NAT memungkinkan suatu jaringan dengan IP atau Internet Protokol yang bersifat privat. IP belum terregistrasi di jaringan internet untuk mengakses jalur internet. Hal ini berarti suatu alamat IP dapat mengakses internet dengan menggunakan IP privat atau bukan menggunakan IP publik. Nah, NAT biasanya dibenamkan dalam sebuah router. NAT juga sering digunakan untuk menggabungkan atau menghubungkan dua jaringan yang berbeda dan mentranslate atau menerjemahkan IP privat dalam jaringan internal ke dalam jaringan legal network sehingga memiliki hak untuk melakukan akses data dalam sebuah jaringan. Nah, jadi intinya teman-teman, NAT ini adalah proses menerjemahkan atau mengubah alamat IP dari jaringan lokal atau privat menjadi alamat IP publik, atau sebaliknya, agar pelangkat di jaringan lokal dapat berkomunikasi dengan jaringan lain seperti internet. Nah, jadi itu dia definisi atau pengertian dari NAT. Kita next. Nah, di sini ada jenis NAT. Jenis NAT itu ada 4 ya teman-teman. Yang pertama yaitu full con NAT atau one-to-one NAT. Jenis paling terbuka. Semua koneksi dari dalam keluar diterjemahkan ke satu alamat IP publik dan satu port tetap. Paket dari host manapun di luar bisa masuk ke alamat publik. Itu tanpa batasan. Nah, itu adalah yang pertama yaitu full con NAT. Yang kedua ada restricted con NAT, yaitu lebih aman daripada full con. Nah, jadi yang kedua ini lebih aman dari yang full con ini, teman-teman, dari yang pertama ini. Yaitu NAT hanya menerima paket dari IP tujuan yang sebelumnya dihubungi oleh host internal, tapi portnya boleh berbeda. Nah, yang ketiga ada port restricted con NAT. Sama seperti restricted con, tapi NAT juga membatasi nomor port sumber luar. NAT hanya menerima paket dari IP dan port luar tertentu yang sebelumnya. Yang keempat atau yang terakhir yaitu symmetric NAT. Jenis NAT paling ketat dan paling umum di jaringan kantor atau ISP. Setiap koneksi ke tujuan berbeda, yaitu IP atau port luar berbeda, akan memakai port publik yang berbeda. Jadi, tidak ada port tetap, setiap arah punya pasangan sendiri. Nah, itu dia jenis-jenis NAT ya teman-teman. Selanjutnya, ada tipe NAT. Yang pertama ada NAT tipe statis. Nah, NAT statis menggunakan table routing yang tetap atau alokasi translasi alamat IP ditetapkan sesuai dengan alamat asal atau source ke alamat tujuan atau destination, sehingga tidak memungkinkan terjadinya pertukaran data dalam suatu alamat IP bila translasi alamat IP-nya belum didaftarkan dalam tabel NAT. NAT statis terjadi ketika sebuah alamat lokal, INSAD, dipetakan ke sebuah alamat global atau internet, yaitu OUTSAD. Alamat lokal dan global dipetakan satu lawan satu secara statik. NAT secara statis akan melakukan request atau pengambilan dan pengiriman paket data sesuai dengan aturan yang telah ditabelkan dalam sebuah NAT. Nah, jadi teman-teman, kalau NAT tipe statis ini one-to-one ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada juga tipe NAT dinamis. NAT dengan tipe dinamis menggunakan logika balancing atau menggunakan logika pengaturan beban, di mana dalam tabelnya sendiri telah ditanamkan logika kemungkinan dan pemecahannya. NAT dengan tipe dinamis pada umumnya dibagi menjadi dua jenis, yaitu NAT system pool dan NAT system overload. Nah, jadi kalau di tipe dinamis ini ada dua jenis, yaitu ada NAT system pool dan NAT system overload. Oke, selanjutnya ada NAT system pool. Nah, NAT system pool ini
yaitu NAT dengan sistem pool atau kelompok menggunakan sebuah tabel NAT dengan logika dinamis, di mana logika yang ditanamkan dalam NAT tersebut pada umumnya merupakan logika fuzzy atau fuzzy. Atau jika lambang yang nilai translasinya belum pasti, dalam sistem pool suatu request belum tentu akan melewati jaringan yang sama bila melakukan request yang sama untuk kedua kalinya. Translasi dinamik terjadi ketika router NAT diset untuk memahami alamat lokal yang harus ditranslasikan, dan kelompok atau pool alamat global yang akan digunakan untuk terhubung ke internet. NAT dengan sistem pool biasanya sering dimanfaatkan untuk melakukan balancing atau penyeimbangan beban pada jaringan. Nah, itu dia NAT sistem pool. Selanjutnya yaitu NAT dengan sistem overloading, yaitu menggunakan logika request atau permintaan dari banyak klien atau banyak alamat dioperkan atau diberikan ke satu alamat IP distribusi. Sejumlah IP lokal atau internet dapat ditranslasikan ke satu alamat IP global, yaitu outside. Nah, hal ini sangat menghemat penggunaan alokasi IP dari ISP. Sharing atau pemakaian bersama satu alamat IP ini menggunakan metode port multiplexing atau perubahan port ke paket outbound. Nah, itu dia pengertian dari NAT dengan sistem overloading. Nah, itu dia teman-teman teori-teori dari NAT atau Network Address Translation. Nah, selanjutnya kita seperti biasa akan masuk ke Cisco Packet Tracer untuk mengkonfigurasikan yaitu NAT dinamis dan juga NAT statik, dan juga menggunakan static routing yaitu BGP. Kita langsung masuk saja ke Cisco Packet Tracer-nya. Oke teman-teman, di sini saya sudah masuk ke aplikasi Cisco Packet Tracer-nya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan sebuah topologi, yaitu ada satu server, 3 router, 1 switch, dan juga 1 PC. Nah, di sini untuk server di sini saya ganti namanya menjadi server, lalu untuk router yang di sini yaitu sebagai Google, lalu di sini sebagai ISP, di sini sebagai klien, dan di sini switch dan PC1 dan juga PC2. Di sini juga saya sudah menambahkan IP address, IP next hop, serta autonomous sistemnya. Dan juga pilannya ya teman-teman. Nah, sebelum kita masuk ke konfigurasi, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu maksud dari topologi seperti ini tuh untuk apa. Jadi teman-teman, di dalam sebuah NAT atau Network Address Translation, kita itu tahu tentang IP public dan IP private, di mana IP public merupakan IP yang sudah didaftarkan ke dalam jaringan internet. Jadi, kalau kita menggunakan IP public itu, kita pasti otomatis bisa mengakses internet. Tetapi, kalau kita menggunakan IP private, kita tidak akan bisa mengakses ke server ataupun IP ke internet. Jadi, kita bayangkan saja, server ini merupakan pusat data manage dari jaringan yang dikelola oleh internet. Nah, oke, langsung saja kita masuk ke konfigurasinya. Nah, kita di sini akan masuk terlebih dahulu ke router Google. Kita masuk ke CLI. Di sini kita nokan saja enable configure terminal. Nah, setelah ini kita masuk ke interface. Berarti kita masuk ke interface GIG 0/0 terlebih dahulu ya teman-teman. Sorry. Interface G0/0. Lalu di sini kita nyalakan dengan no shutdown. Lalu kita tambahkan IP add-nya, yaitu untuk IP add yang ini ya teman-teman, yaitu untuk di server. Yaitu 172.16.23.1 255.255.255.0. Oke, lalu kita masuk ke interface G0/1. No shutdown. Kita tambahkan IP add-nya yaitu 10.10.10.1 255.255.255.252. Oke, sudah.
Nah, di sini sudah berwarna hijau. Selanjutnya kita masuk ke router ISP. CLI. Sini kita klik No. Enable. Configure terminal. Lalu masuk ke interface G0/0 juga. No shutdown. Tambahkan IP add-nya yaitu 10.10.10.2, 255.255.255.252. Oke, lalu kita masuk juga ke interface G0/1, no shutdown. IP add-nya yaitu 11.11.11.1, 255.255.255.252. Oke, sudah. Di sini kita masuk juga ke router kliennya ya, teman-teman. Kemudian CLI. Di sini kita nokan juga. Enable. Configure terminal. Lalu kita masuk ke interface G0/0, no shutdown. Lalu kita tambahkan IP add-nya 11.11.11.2, lalu 255.255.255.252. Kita masuk ke interface G0/1, no shutdown. Nah, kalau di router klien ini, setelah kita no shutdown, di sini kita masukkan subinterface-nya ke pilannya, teman-teman, yaitu interface G0/1, titik pilan 10. Nah, di sini sudah up, lalu di sini kita encapsulation.10. Lalu kita tambahkan IP add-nya yaitu 192.168.10.1, 255.255.255.0. Lalu kita masukkan pilan 20-nya, interface G0/1.20. Oke, sudah up. Encapsulation.20. IP add-nya 192.168.20.1, 255.255.255.0. Oke, teman-teman, sudah. Lalu kita konfigurasikan di switch. Kita masuk ke CLI juga. Enable, configure terminal. Nah, lalu di sini kita akan masukkan VLAN-nya ya, teman-teman. Oke, teman-teman, sebelumnya mohon maaf di sini saya salah menulis, kebalik ya, teman-teman. Harusnya di sini VLAN-nya yaitu VLAN 10. Nah, kalau di sini itu VLAN 20. Nah, sudah. Kita masuk lagi ke switch-nya ya, teman-teman. Nah, di sini kita masukkan VLAN 10-nya terlebih dahulu. Nah, VLAN 10 ini kita akan masukkan ke interface FA0/2 ya, teman-teman, yaitu yang ini. Lalu FA0/3 yaitu VLAN 20. Berarti di sini interface FA0/2. Lalu switch port mode akses. Switch port akses VLAN 10. Lalu kita masuk ke VLAN 20. Interface FA0/3. Switch port mode akses. Switch port akses VLAN 20. Nah, setelah ini kita akan menerangkan interface FA01 ini ya, teman-teman, yang ini. Berarti kita masuk dulu ke interface FA0/1. Lalu switch port mode terang. Nah, di sini sudah up. Switch port terang.
allowed VLAN 10 sampai dengan 20. Nah, sudah ya teman-teman. Nah, di sini kita akan memasukkan dulu IP address-nya ya teman-teman, yaitu di PC 1 dan PC 2 dan juga di servernya. Di sini kita masuk ke PC 1. Nah, di sini kita masukkan IP address-nya 192.168.10.2. Di port gateway-nya 192.168.10.1. Kita masuk ke PC yang kedua. 192.168.20.2. 192.168.20.1. Oke, kita masuk ke server desktop. Nah, di sini 172.116.23.2. Di sini kita ganti subnet max-nya 255.0. Di sini 172.16.23.1. Kita sudah memasukkan IP address-nya di kedua PC ini dan juga di servernya ya teman-teman. Nah, lalu kita di sini akan mengkonfigurasikan dulu BGP ya teman-teman. Lalu yaitu kita masuk ke Google dulu, ke router Google. Sini kita exit terlebih dahulu. Nah, langsung saja router BGP. Di sini kita menggunakan router BGP 1 saja. Lalu naik bornya 10.10.10.2 dengan meremote akses. Berarti kita akan meremote AS-nya yaitu yang ini ya teman-teman, yang AS2. Itu AS tetangga 2. Setelah itu kita menambahkan networknya 10.10.10.0 dengan max 255.255.255.252. Kita masukin juga network internetnya, yaitu yang di server ini. Networknya 172.16.23.0, maxnya 255.255.255.0. Oke, kita konfigurasikan BGP juga di ISP. Exit. Router BGP 2. Lalu kita masukkan naik bornya 10.10.10.1 remote AS 1 berarti ya teman-teman. Nah, di sini sudah up ya teman-teman. Lalu kita masuk ke networknya, menambahkan networknya 10.10.10.0, maxnya 255.255.255.252. Lalu network yang keduanya lagi 11.11.11.0 berarti ya teman-teman. Maxnya 255.255.255.252. Oke, di sini kita coba cek do show IP route. Nah, di sini sudah ada BGP-nya ya teman-teman. Kita cek juga di Google-nya. Do show IP route. Nah, di sini juga sudah ada B itu untuk BGP. Nah, langkah selanjutnya kita akan menambahkan IP route ya teman-teman di klien ini. Itu di sini kita akan langsung masuk ke konfigurasi NAT dinamik ya teman-teman. Nah, di sini kita memberikan perintah. Di sini kita exit terlebih dahulu. IP route itu 0.0.0.0 lalu 0.0.0.0 dan juga 11.11.11.1.
Oke, kita enter. Nah, di sini sudah ya teman-teman. Nah, sebelumnya kita akan coba ping terlebih dahulu ya teman-teman. Dari PC ini, ping ke IP internetnya ya teman-teman. Ini kita masuk ke command prompt, ping 172.16.23.1. Nah, maka akan request timeout ya teman-teman. Nah, sekarang kita masuk lagi ke router client. Nah, di sini kita akan langsung mengkonfigurasikan dynamic net-nya teman-teman. Nah, di sini kita memberikan perintah access list. Access list 1 permit. Nah, IP-nya yaitu 192.168.10.0. Lalu karena slash 24 jadi 0.0.0.255. Nah, sekarang kita masukin juga untuk IP address-nya yaitu yang 20 ya teman-teman. Oke. Nah, di sini kita ganti 20. Nah, sudah. Nah, lalu di sini kita akan memberikan IP net inside. Lalu source list. Nah, source list ini adalah command dari dynamic net ya teman-teman. Lalu di sini listnya 1 interface, yaitu interface-nya G0/0 overload. Nah, di sini apa sih maksud dari overload di sini? Nah, overload di sini itu jadi dia bisa menggunakan banyak host ya teman-teman. Jadi dia itu bisa menggunakan host berapa aja gitu, banyak jadinya. Oke. Lalu langsung saja kita masuk ke interface G0/0. Lalu IP net outside. Seperti yang tadi saya jelaskan di teori ya teman-teman, itu ada inside dan juga outside. Nah, di sini kita outside. Lalu masuk ke interface G0/1. Lalu kita masukkan sub interface-nya, yaitu interface G0/1.10. Lalu IP net inside. Di sini interface G0/1.920 dengan IP net outside. Oke, nah sekarang kita coba ping lagi di PC ini ya teman-teman. Ping 172.16.23.1. Nah, kalau sekarang sudah TTL ya teman-teman, tidak request timeout lagi. Sekarang kita akan coba mengamati pesan yaitu dari PC1 ini ke server dengan menggunakan simulation. Kita coba. Nah, bisa teman-teman lihat di sini. Kita percepat ya. Nah, successful ya teman-teman. Nah, itu dia konfigurasian dari NAT Dynamic. Nah, sekarang kita akan menggunakan atau mengkonfigurasikan dari static NAT. Nah, untuk static NAT di sini kita akan menambahkan satu server tambahan. Nah, di sini saya sudah tambahkan, kita ke ataskan. Nah, di sini saya sudah menambahkan server yang kedua ya teman-teman, untuk menjadi web server ya teman-teman. Nah, kita juga akan menambahkan IP next hop untuk mengakses
untuk mengakses web server. Nah, di sini kita tambahkan misalnya 11.11.12 saja, titik 1. Oke. Nah, di sini IP yang ini adalah kita akan menggunakan untuk mengakses web servernya ya, teman-teman. Nah, di sini kita akan sambungkan terlebih dahulu servernya. Nah, lalu kita masuk ke router client ya, teman-teman. Di sini kita exit. Lalu kita exit lagi. Nah, di sini kita configure. Nah, di sini kita masuk ke interface kita lihat dulu. Nah, berarti interface G0/2. G0/2. Oke. Lalu no shutdown. Nah, di sini kita menambahkan IP add-nya. Nah, untuk IP add-nya kita pakai 192.168.30.1 saja ya, teman-teman. Lalu 255.255.255.0. Oke, sudah. Lalu kita masukkan juga ke desktop di servernya ya, teman-teman. 192.168.30.2 192.168.30.1. Oke. Kita masuk juga ke servisnya ya, teman-teman. Nah, ke servis lalu pilih HTTP. Nah, di sini ada index HTML, kita klik edit. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada Cisco Packet Tracer. Di sini kita ganti menjadi hi, welcome to SID. Nah, lalu kita di sini klik save. Yes. Nah, sudah ya teman-teman. Sekarang kita masukkan juga untuk IP yang ini ya, IP Nextshop-nya. Kita masuk ke client. Di sini kita masuk ke interface G0/0 berarti. Nah, di sini kita masukkan IP add-nya yang tadi. Itu 11.11.12.1. 255.255.255.0. Nah, di sini kita coba secondary. Nah, tidak akan bisa ya teman-teman, karena di Cisco Packet Tracer ini dia belum support untuk melakukan konfigurasi seperti ini, yaitu secondary. Jadi di Cisco Packet Tracer ini dia belum menyupport komen dari secondary. Nah, jadi di sini kita akan langsung saja masuk ke IPNet Inside ya teman-teman. Di sini kita exit terlebih dahulu. Nah, di sini kita masuk ke IPNet Inside. Di sini kita coba tanda tanya. Nah, di sini ada source address translation. Berarti di sini kita ketikkan source, kita tanda tanya lagi, list dan juga static. Nah, karena list ini adalah dinamik, jadi kita menggunakan static karena di sini kita mengkonfigurasikan static ya teman-teman. Jadi di sini langsung source static. Oke, kita tanda tanya lagi. Nah, di sini untuk IP address-nya yaitu tadi 192.168.30.2 dengan next hop-nya 11.11.11.3 berarti. Oke. Kita exit lagi. Di sini kita configure. Nah, dikarenakan tadi pada interface G0/0 dan G0/1 itu menggunakan /30, nah di sini kita ganti dulu menjadi /24 ya teman-teman. Jadi di sini kita masuk ke router ISP. Enable configure terminal. Nah, di sini kita masuk ke interface G1.
Lalu IP add-nya 11.11.11.1 255.255.255.0. Oke, sudah beres ya teman-teman. Lalu kita berubah juga di klien. Nah, di sini kita exit terlebih dahulu. Masuk ke interface G0/0 untuk menggantinya ya teman-teman. Lalu IP add 11.11.11.2 255.255.255.0. Oke, sudah ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan interface G0/2 ini kita akan IPNet insert terlebih dahulu ya teman-teman. Kita exit interface G0/2 IPNet inside karena belum di-inside-kan ya teman-teman untuk G0/2-nya. Oke, di sini kita masuk ke server yang ini. Lalu ke web browser. Di sini kita tunggu ya teman-teman. Nah, di sini ada URL yaitu 192.168.30.2. Lalu go. Nah, sudah ada ya teman-teman. Hi, welcome to Seed. Nah, jadi sudah berhasil ya teman-teman. Nah, jadi itu dia konfigurasian dari Dynamic NAT dan juga Static NAT. Mungkin dicukupkan saja untuk video kali ini. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Mohon maaf bila ada kekurangan maupun kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.